Bahlil ketar-ketir, Bu Mega menyala. Bahlil ngejilat ludahnya sendiri nih. Padahal abis ngelengserin Pak Erlangga, ketum baru yang menggagalkan Mbak Airin jadi calon gubernur dari Partai Golkar di Provinsi Banten. Padahal abis ngelengserin Pak Erlangga, ketum baru inilah yang menggagalkan Mbak Airin jadi calon gubernur dari Partai Golkar di Provinsi Banten. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Golkar kembali mendukung Mbak Airin jadi calon gubernur Banten. Wih, ada apa tuh? Kok tiba-tiba ada manuver dadakan sih? Emang ya ketum yang satu ini paling gak bisa lihat kesempatan. Giliran Mbak Airin masuk ke kandang banteng, pohon beringinnya berasa kena angin puting beliung. Makanya hati-hati say kalau melangkah. Udah bisa jalan sendiri kan? Atau masih harus ditenteng sama Raja Jawa pujaanmu? Biar nggak kayak begini jadinya kan? Pas Mbak Airin digandeng Ibu Mega, kayaknya Mulyono langsung pusing tuh. Terus mikir keras gimana ya caranya supaya banteng gak nyeruduk pohon beringin di Banten. Kalau dipikir-pikir kok Bahlil gak ada malunya ya. Padahal Mbak Airin sendiri loh yang ngomong kalau dia awalnya direkomendasikan Pak Erlangga. Tiba-tiba digeser sepihak sama Pak Bahlil. Duh, sakitnya di sini tuh pasti Mbak Airin. Ya wajar aja kalau Mbak Airin lebih pilih PDI Perjuangan sebagai rumah perjuangannya. Kan PDIP salah satu partai kader terbaik yang konsisten jaga idealisme partainya. Gak mencelak-mencelek kayak partai Bunga Mawar itu tuh. Masa baru 2 hari jadi kader langsung diangkat jadi ketua umum. Aduh say gak banget ya. Balik lagi nih kita ngebahas Mbak Airin. Sebenarnya gak tega sih ya sebagai sesama perempuan ngeliat Mbak Airin yang awalnya udah dikasih harapan terus di ghosting gitu aja. Sekarang malah dirayu lagi buat berada di Golkar. Lihat tuh Bu Mega, biarpun dikelilingi banyak pria, tapi Bu Mega tetap berdiri kokoh gak goyang sejengkal pun. Meski Bu Mega diusik sama Mulyono and the gang, tetap beliau pasang badan untuk partai yang udah dia besarkan sendiri. Jadi kalau menurut aku sih gak ada salahnya ya kalau Mbak Airin sebaiknya masuk ke PDI Perjuangan. Kan kita sama-sama tahu PDI Perjuangan udah lebih dari 50 tahun mengabdi buat rakyat, buat uang cilik. Dari dulu hingga sekarang idealismenya tetap terjaga. Selalu dekat dengan rakyat dan hadir untuk rakyat. So, udah benar kalau kemarin Mbak Airin rela datang ke markas DPP PDI Perjuangan untuk dengerin langsung nasihat dari Bu Mega. Momen langka banget itu loh. Menurut aku justru sebaliknya. Mbak Airin harus waspada sama orang-orang yang tiba-tiba nongol dan coba ngerayu Mbak Airin untuk tetap bersama dengan mereka. Kayak kita tuh sebagai cewek pasti ada pertanyaan dong dalam hati. Loh kemarin kemana aja pas gue lagi butuh? Giliran gue udah dibantu orang lain, sekarang lo belaga jadi pahlawan kesiangan. Nanti dulu ya say. Nah di samping itu rakyat kan jadinya bisa ikutan menilai. Mana partai yang benar-benar tulus untuk rakyat dan mana partai yang oportunis alias cuma mau dapat enaknya doang. Giliran kader terbaiknya udah dicalonin partai lain, sekarang menjilat ludahnya sendiri. Emang gak ada malunya ya. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, siapa yang gak sakit hati ditinggal pas lagi sayang-sayangnya.
Udah gitu, kita jadi tahu kan sosok aslinya orang yang ninggalin kita. Nah, mungkin itu juga jadi hal yang lagi dirasakan sama Mbak Airin pas hari ini terpaksa nemuin Bahlil buat nerima dukungan lagi dari dia. Gue sih nggak soal ya, mau dimanapun Mbak Airin berada, asalkan dengan majunya Mbak Airin di Provinsi Banten, emang benar-benar didasarin pada hati yang tulus untuk warga Banten. Apalagi kita tahu Banten ini termasuk daerah penyangga buat Jakarta. Jadi siapapun pemimpinnya ya harus ngasih perhatian khusus supaya gimana caranya Banten ini bisa berkembang. Nah, terkait peristiwa Golkar yang akhirnya balik badan dukung Airin dan Ade Sumardi, ini juga ada kalimat yang gak enak banget keluar dari mulutnya Bahlil sebagai ketua umum Golkar yang baru. Rasanya gak penting banget omongan Bahlil yang nyindir supaya Pak Ade Sumardi nggak perlu ganti warna baju alias nggak usah pindah partai. Hello Bung Bahlil, mestinya Anda bercermin dong. Kan emang Mbak Airin sendiri yang bilang kalau Golkar itu awalnya udah ninggalin beliau di Banten. Terus Ibu Mega dengan keteguhan hatinya membuka pintu buat Mbak Airin maju sebagai calon gubernur di Banten. Didampingi oleh Pak Ade Sumardi yang mana emang kader PDI Perjuangan. Kalau dilihat-lihat besar hati banget ya Bu Mega, emang sosok yang hebat, nggak salah sih aku kagum sama beliau. Terus kok bisa-bisanya lo nyindir Pak Ade dengan bahasa nggak usah ganti baju segala. Siapa lo? Orang jelas-jelas lu sendiri yang mengubah dukungan Golkar ke Andra Soni setelah ngeghosting Mbak Airin. Sampai Mbak Airin sendiri kemarin galau karena statusnya di Golkar gak jelas. Sekarang gak usah bicara yang aneh-aneh deh say. Masih untung Mbak Airin mau balikan dan nerima lo dengan tangan terbuka. Coba kalau Mbak Airin baper pas ditinggal Golkar kemarin. Panik sendiri kan lo jadinya. Nih pesan gue buat Golkar di Banten. Kalau kalian udah fix ngedukung Mbak Airin, ya udah sekarang fokus untuk pemenangan buat Mbak Airin dan Ade Sumardi. Gak usah lagi bahas baju ina inu ita itu. Kalau niatnya untuk warga Banten, ya udah sekarang Golkar dan PDIP harus gotong royong buat fokus kerja untuk kemajuan warga Banten. Dan pastiin Banten gak dikuasain sama orang-orangnya Mulyono. Karena gue udah enek liatnya. Menurut lo gimana nih guys? Golkar bakal tulus gak bareng sama PDIP di Banten? Untuk lo kader Golkar jangan mau dibohongin sama Bahlil.